Kristus Yesus. Apakah kita di tempat ini pernah khawatir? Adakah orang di sini yang pernah khawatir? Atau saya balikkan, adakah yang duduk di sini tidak pernah khawatir? Ayo dijawab dong. Ada orang kan? Ada apa enggak? Iya. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Angkat tangan. Jangan dilihat kawannya, lihat dirinya sendiri. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Ayo. Ya. Berarti tidak pernah khawatir di sini. Atau saya balikkan, siapa di sini yang pernah khawatir? Ya. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Angkat tangan. Wow, ada 2 orang, 3 orang. Tidak pernah khawatir ya? Tidak pernah khawatir ya? Iya, bagus. Nanti Bapak tanya ya. Ini luar biasa ini, kita harus mengikutinya. Oke, 3 orang ya. Siapa di sini yang pernah merasa khawatir? Ya, saya rasa semua itu. Sebenarnya semua ini. Ini abang ini dulu yang baju gambar anak gadis itu. Siapa namanya bang? Bagaimana aku di tempat ini? Bagaimana keluarga? Sudah menikah? Belum. Gak pernah kau pikirkan kapan aku bisa menikah? Bagaimana kalau? Iya, ketika kita memikirkan itu pasti kita merasa khawatir. Bagaimana aku pulang dari sini? Bagaimana besok makanan kami dibuat ibu di sini? Bagaimana kami dididik di sini? Pasti ada pertanyaan bergejolak di dalam hati. Jadi semua kita di tempat ini pasti pernah khawatir. Karena apa khawatir? Itu pertanyaan kedua. Karena apa khawatir? Ya, karena ada yang kurang. Persoalannya, perlukah khawatir? Ayo, perlukah khawatir? Kutanya dulu. Kalau perlunya khawatir, ketika Bapak Ibu khawatir, ya, ketika Bapak Ibu yang khawatir, ada yang dapat dari situ? Ketika Bapak Ibu khawatir, ada yang dapat dari situ? Tidak. Jadi kalau tidak, kenapa khawatir? Nah, itu dia persoalan. Aneh kan? Sudah tahu kita tidak ada yang kita dapat. Uang warisan yang sudah kuterima ini, usaha apa yang kubuka? Nanti kalau kubuka, cukurlah. Nah, itu khawatir. Dia khawatir Bapak Ibu. Pasti kekhawatiran itu pasti ada di setiap orang manusia. Itu hal yang wajar. Tapi yang menjadi persoalan, sudah dibilang tidak perlu khawatir, tapi selalu kita pikirkan, selalu kita memikirkan hal yang kita khawatirkan. Apa bedanya? Ketika saya berjalan ke suatu desa, tentu dalam pikiran saya perjalanan ini saya tidak pernah ke sana. Tentu saya akan melangkah ke sana. Di dalam pikiran saya berkecamuk, nanti di depan di sebelum dapat apa itu desa itu pasti melewati hutan. Berarti di sana nanti ada binatang buas, ada ular. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba diserang? Itu perasaan takut atau khawatir? Takut atau khawatir? Ayo, takut atau khawatir? Khawatir. Iya, itu perasaan khawatir. Jadi ketika takut, saya sudah berjalan, saya tidak memikirkan apa-apa. Tiba-tiba muncul binatang buas. Ketika binatang buas muncul, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Sudah dapat Bapak Ibu? Baca secara responsori. Judulnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak berbuah, dan tidak membuka bekal dalam bumi, namun diberi makan oleh Bapa oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu
dapat menambahkan sehasta saja pada keadaan yang terjadi saat itu ketika firman Tuhan ini diperdengarkan. Dari segi sejarahnya Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang di Galilea, petani yang di Galilea saat itu, mereka ketika bertani menghasilkan hasil pertaniannya, mereka harus membayar 30-40% pajak kepada Romawi saat itu. Bayangkan kalau mereka menghasilkan gandum 10 goni, mereka akan berikan 3-4 goni untuk pemerintah. Kena jajah oleh Romawi. Saat itu di wilayah mereka adalah Herodes sebagai pemimpin saat itu. Sehingga rakyat dipaksa untuk membayar pajak, Bapak Ibu. Dengan cara seperti itu, setiap penghasilan harus dipotong 3-40% diberikan untuk pemerintah. Di tengah-tengah sesuatu yang seperti itu, Yesus menyampaikan kabar sukacita. Yesus pernah khawatir. Bayangkan Bapak Ibu, karena melihat situasi yang seperti ini, Yesus menyampaikan tentang rasa khawatir, jangan pernah khawatir. Sebenarnya ketika kita mau melihat ayat ini Bapak Ibu, yang mau disampaikan daripada ayat per ayat, ketika kita membaca, tidak bisa di sini dikatakan mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada uang. Tentu persoalannya ketika mereka dengan ketetapan pajak yang ditetapkan, mereka mengeluh dengan situasi itu. Masa kami capek-capek bekerja, pemerintah itu menerima 40%. Dikatakan tadi di ayat 25, kita lebih suka mencari yang diciptakan Tuhan itu daripada penciptanya. Ini yang menjadi persoalan terkadang dalam hidup kita, sehingga kita membuat kita lebih khawatir. Terkadang rasa percaya kita lebih kecil daripada rasa khawatir kita. Tapi ketika rasa khawatir kita itu lebih kecil dan rasa percaya kita itu lebih besar, yakinlah Bapak Ibu, tidak pernah kita merasa khawatir. Hanya buminya yang ada, dan awang-awang dan apa, belum ada penerang, gelap gulita. Jadi enggak jadi Bapak Ibu. Lihatlah burung-burung, sama seperti burung-burung itu, dipelihara Tuhan seluruh. Apalagi kita manusia. Yang menjadi persoalannya, jadi kita yang terlalu jauh berpikir ke depan. Pada hari ini kita lalui hanya memikirkan untuk ke depan. Tahu sampai 60 tahun, capek enggak? Capek Bapak Ibu. Inilah yang mau dikatakan ayat ini. Allah itu memelihara kita di ayat 20. Di ayat selanjutnya Bapak Ibu, di ayat 27, dipelihara oleh Tuhan. Kita yang dikasih masih sampai umur sekian hari ini sudah khawatir berlebihan. Dipelihara Tuhan Bapak Ibu. Amin. 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 Adik-adik kami yang dari usia dipelihara Tuhan. Mungkin waktu mau datang ke sini pasti khawatir kan, bagaimana situasinya di rehab itu. Tapi setelah masuk biasa saja. Enggak seperti yang dipikir. Kerajaan Allah itu menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana cara kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita di tempat ini? Apa yang kita lakukan? Iya, mengikuti ibadah di tempat ini Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita di tempat ini Bapak Ibu. Bagaimana kita sesama dengan teman kita? Kalau hanya berantem yang kau pikirkan Bapak Ibu di tempat ini, besok juga akan kau pikirkan yang mau berantem. Iya, kalau hanya kau pikirkan besok saya kena hukuman doang kok, nggak apa-apa. Sekarang aja saya berantem, besok juga dihukum gitu aja kok. Sampai kapan pun itu aja, nanti pikiranmu di tempat ini itu aja kau lakukan. Nikmatilah Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus, apa yang perlu kita renungkan? Khawatir adalah akar untuk kembali lagi kepada kecanduan masa lama. Ketika Bapak Ibu di tempat ini merasa khawatir, bagaimana hidup pada satu waktu, hidup satu hari pada satu waktu. Jika hari terakhir, carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Dengan cara apa? Mari Bapak Ibu. Bapak Charles sering mengatakan di pagi hari, awali segala sesuatu dengan doa, komunikasi dengan Tuhan. Pak Charles selalu menyampaikan firman, selalu kita harus di tempat ini dengan berhubungan baik dengan Tuhan dan menunjukkan apa sebenarnya kita beribadah itu yang benar-benar kepada Tuhan. Apa saja yang kita